Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Pada chapter 10 kita masih membahas soal-soal usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika pada usaha dan energi. Kita lihat pada soal nomor 1, dua bidang miring yang permukaannya licin dapat bergerak memiliki massa yang sama M besar ini. Ini adalah dua bidang miring ya, dipisahkan oleh jarak tertentu di atas bidang horizontal yang licin. Artinya kiri dan kanan bidang miringnya boleh bergerak bebas. Sebuah balok kecil bermassa M kecil ya, meluncur menuruni bidang miring sebelah kiri dari ketinggian H. Tentukan kecepatan balok saat lepas dari bidang miring kiri dan berapa ketinggian maksimum balok naik pada bidang miring bagian kanan. Kita bahas bersama-sama. Kecepatan balok adalah U. Yang ini di sini nanti ya. Kecepatan bidang miring adalah V ya. Kecepatan bidang miring kanan adalah V besar. Ini adalah V kecil ya. Maka setelah balok M kecil mencapai bidang datar, maka balok kiri ya, bidang miring kiri akan bergerak ke kiri ya dengan kecepatan V. Kemudian balok kecil ini akan melewati titik dasarnya, maka dia akan naik mencapai tinggi maksimum, maka bidang miring bagian kanan akan bergerak ke kanan dengan kecepatan V besar. Nah, jadi saat balok mencapai atau mau melewati titik dasarnya, maka bidang miring pada bagian kiri dengan kecepatan V kecil, kemudian balok M kecil mencapai tinggi maksimum. Sebelum mencapai tinggi maksimum atau saat mencapai tinggi maksimum, bidang miring bagian kanan dengan kecepatan V besar. Maka U-nya sama dengan berapa pada waktu sampai di dasar ini, lepas pada bidang miring kiri ya. Saat lepas dari bidang miring bagian kiri, kemudian H maksimumnya berapa pada waktu balok naik ke pada bidang miring bagian kanan ya. Itulah yang kita inginkan dari penjelasan gambarnya. Kita lihat pada soal nomor A, berapakah kecepatan balok saat meninggalkan bidang miring bagian kiri. Saat meninggalkan bidang miring bagian kiri, maka ini yang diambil ya, bahwa U-nya sama dengan berapa, sehingga karena tidak ada gesek, tidak ada gaya gesek dan gaya luar, maka berlaku hukum kegagalan momentum dan hukum kegagalan energi. Maka posisi balok pada ini ya, kita hitung satu persatu. Pada ketinggian H, maka energi mekanik 1 itu sama dengan EP ditambah dengan EK. Pada waktu benda di sini itu sama dengan 0 ya. Sebelum dilepaskan, maka energi mekanik 1 sama dengan EP itu sama dengan M kali G kali H. Ini persamaan 1. Kemudian pada posisi 2, yaitu saat meninggalkan bidang ya, pada posisi dasar meninggalkan bidang miring kiri, maka terjadi hukum kegagalan energi mekanik yang kedua, itu sama dengan EP ditambah dengan EK ya, sehingga persamaannya menjadi ya, EP-nya sama dengan 0 pada dasar bidang ini, maka menjadi setengah MU kuadrat. Ini adalah pada bidang pada balok ya, pada saat meninggalkan bidang miring sebelah kiri.
bidang miring sebelah kiri adalah bergerak ke kiri, ya. Maka dengan demikian, ya, energi mekanik pada yang kedua ini memiliki persamaan setengah MU kuadrat. Ini adalah kita sebut sebagai persamaan 2. Sekarang kita lihat pada bidang miring sebelah kiri dengan kecepatan V, ya. Pada bidang miring pada bagian kiri, maka energi mekanik 3 itu sama dengan EK ditambah dengan EP, ya. Sehingga persamaannya menjadi sama dengan EK. Energi mekanik 3 sama dengan EK, maka EP-nya sama dengan 0 karena ini lintasan acuan, kerangka acuan pada H sama dengan 0, sehingga kecepatannya menjadi setengah M V kuadrat, ya. Maka pada posisi dasar dengan pada bidang miring adalah dijumlahkan baru sama dengan EM1. Persamaan hukum kekekalan energinya, energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 ditambah dengan energi mekanik 3. Maaf, ini energi mekanik 3 di sini, ya. Maka persamaannya menjadi MGH itu sama dengan setengah M, ya. M kecil GH ditambah setengah M kecil U kuadrat ditambah setengah MV kecil kuadrat. Maka semuanya dikalikan 2, maka persamaannya menjadi M kecil U kuadrat ditambah MV kecil kuadrat sama dengan 2MGH. Ini adalah persamaan 4 yang diinginkan, ya. Maka ini adalah betul energi mekanik ketiga, yang salah penulisannya di sini pada energi mekanik yang ketiga seharusnya di sini. Kita lanjutkan, ya. Sekarang kita lihat pada hukum kekekalan momentumnya. Maka setelah balok menuruni bidang miring, momentum setelah tumbukan sama dengan 0. Jadi sebelum tumbukan ada, tetapi sesudah tumbukan sama dengan 0. Maka P itu sama dengan M kecil U dikurangi MV kecil. Setelah tumbukan sama dengan 0, maka dengan demikian persamaannya menjadi P sama dengan P aksen sama dengan 0. Sehingga ini yang kita pakai menjadi M kecil U dikurangi MV kecil sama dengan 0. Maka M kecil U sama dengan MV kecil, ya. Maka persamaannya menjadi V itu sama dengan M kecil dibagi M dikalikan dengan U, atau kalau dikuadratkan adalah V kuadrat sama dengan M kuadrat dibagi M kecil kuadrat dibagi dengan M itu dikalikan dengan U kuadrat. Jadi V kecil kuadrat sama dengan M kecil kuadrat dibagi M kuadrat dikalikan dengan U dikuadratkan adalah persamaan 5. Kemudian, ya, persamaan 5 ke persamaan 4. Ini persamaan 4 tadi sudah ditentukan, sehingga M kecil U kuadrat ditambah M dikalikan M kecil kuadrat dibagi M kuadrat dikalikan U kuadrat sama dengan 2MG, 2M kecil GH, ya. Ini masih ada M, sehingga M, ya, maka dikumpulkan, ya. Ini M-nya sudah diambil 1, maka tinggal M kuadrat dibagi dengan M. Maka persamaannya menjadi M U kuadrat dikalikan 1 ditambah M kecil dibagi M sama dengan 2M kecil GH. Ini disamakan penyebutnya, maka dengan demikian kemudian M dibagi M1, maka U kuadrat menjadi M ditambah M kecil dibagi dengan M. Kemudian dikalikan dengan 2GH, maka persamaannya menjadi, ya, ini U kuadrat sama dengan M ditambah M kecil dibagi dengan M sama dengan 2GH, ya. Maka ini dikalikan menjadi 2MGH, maka U itu sama dengan akar dari 2MGH dibagi M ditambah dengan M kecil. Ini adalah persamaan
kecepatan pada balok kecil saat meninggalkan lintasan bidang miring sebelah kiri. Ya, itu yang diinginkan pada soal nomor A. Kita lanjutkan. H maksimumnya berapa pada waktu pada bidang miring sebelah kanan? Balok naik pada bidang miring kanan, maka balok M sampai ke bidang miring kanan dengan kecepatan U, ya, dengan bidang miring kecepatannya V, itu V besar sama dengan 0. Balok bergerak menaiki bidang miring dengan kecepatan yang sama disebut dengan V besar aksen. Karena tumbukannya tidak elastis, maka M kecil dengan M pada bagian kanan itu dijumlahkan. Balok mencapai tinggi maksimum, itu H maksimum, disebut dengan H maksimum. Maka persoalan yang kita inginkan, persamaan hukum kekekalan momentumnya, U aksen itu sama dengan V aksen karena tidak elastis atau memiliki kecepatan yang sama. Maka P aksen itu sama dengan M kecil U ditambah M V besar, ya. Kemudian, ya, V itu sama dengan 0, sehingga P itu sama dengan M kecil dikalikan dengan U, ini sebelum tumbukan. Kemudian sesudah tumbukan, P aksen sama dengan M kecil U aksen ditambah M V besar aksen. Ini karena sama, maka M kecil ditambah dengan M, ya. P aksen sama dengan M besar ditambah M kecil dikalikan V besar aksen, sehingga digabungkan menjadi P sama dengan P aksen, sehingga M kecil U ditambah M kecil dikalikan dengan V besar aksen, sehingga persamaannya menjadi V besar aksen sama dengan M kecil dibagi M ditambah M kecil dikalikan dengan U. Ini adalah kecepatan setelah tumbukan pada balok kecil dan pada bidang miring sebelah kanan. Sekarang kita lihat hukum kekekalan energinya. Oh, dikuadratkan dulu. Kita boleh kuadratkan. Maka V besar aksen kuadrat itu sama dengan, ya, M dibagi M kecil dibagi M ditambah M kecil dikuadratkan dikalikan U kuadrat sebagai persamaan 7, ya. Ini adalah pada hukum kekekalan momentumnya. Sekarang kita lihat pada hukum kekekalan energi pada balok M dengan kecepatan U, sehingga energi mekanik 1, ya, maka EP-nya 0, sehingga yang ada adalah EK. Energi mekanik 1 sama dengan EK, itu sama dengan setengah M U kuadrat sebagai persamaan 8. Kemudian pada balok M kecil dengan M itu memiliki persamaan bahwa U aksen itu sama dengan V besar aksen, sehingga pada proses ini adalah energi mekanik 2 sama dengan EKM kecil ditambah dengan EKM, maka sama saja, ya, setengah MV besar aksen kuadrat ditambah setengah MV besar aksen kuadrat. Maka persamanya boleh dituliskan setengah dikalikan dengan M kecil ditambah M dikalikan dengan V besar aksen kuadrat sebagai persamaan 9, ya. Maka dari dua persamaan ini menjadi hukum kekekalan energi mekaniknya. Balok M kecil mencapai hak maksimum apabila V besar aksen sama dengan 0. Maka dengan demikian persamaan 3, ya, energi mekanik yang ketiga itu sama dengan MGH maksimum, ya. Jadi balok sendiri mencapai energi
potensial maksimum sebagai persamaan 10. Sehingga energi mekanik 1 ya itu sama dengan energi mekanik 2 ditambah dengan energi mekanik yang ketiga ya. Ini persamaan 8 energi mekanik 1, ini persamaan 2 pada energi mekanik 2 pada persamaan 9, maka semuanya dimasukkan sehingga setengah M kecil U kuadrat disama dengan setengah dikalikan M kecil ditambah M V dikalikan V aksen V besar aksen kuadrat ditambah M GH maksimum ya. Kemudian kita kalikan dengan 2, maka dengan demikian ya kita ambil persamaan 7-nya ya. V besar aksen kuadrat itu sama dengan M dibagi M besar, M kecil dibagi M ditambah M kecil kuadrat itu dikalikan dengan U kuadrat. Dari ketiga persamaan ini kita mengambil pada persamaan 7, kita masukkan harganya sekaligus kita kalikan dengan 2, M kecil U kuadrat sama dengan ya M kecil ditambah dengan M dikalikan, ini dimasukkan pada persamaan 7, M dibagi M kecil dibagi M ditambah M kecil kuadrat dikalikan U kuadrat sama dengan 2MGH maksimum ya. Ini ada yang sama, berarti masih ada M ditambah M kecil kan itu ya. Maka dengan demikian ya dari faktor ini kita teruskan menjadi ya 2MGH maksimum itu sama dengan M kecil U kuadrat itu dikurangi M kuadrat dibagi M ditambah dengan M kecil dikalikan dengan U kuadrat. Ini harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu menjadi ya M ya dikalikan M kecil dikalikan M ditambah M dikurangi M kuadrat dibagi M ditambah M kecil. Ini adalah M kali M kuadrat bertanda positif, ini bertanda negatif, maka kalau dikurangi harganya 0, maka tinggal M kecil dikalikan M dibagi dengan M ditambah M kecil. Maka dengan demikian nanti M dibagi M1 sehingga persamaannya menjadi 2GH maksimum itu sama dengan M dibagi M ditambah M kecil dikalikan dengan U kuadratnya. U kuadratnya pada persamaan 6 itu sudah ada 2MGH dibagi M ditambah dengan M kecil. Sehingga persamaannya menjadi 2GH maksimum sama dengan M ya dibagi dengan M ditambah M kecil dikalikan 2MGH dibagi M ditambah dengan M kecil. Maka ini menjadi M kuadrat, ini M ditambah M kecil kuadrat ya. 2 dibagi 2 1. Maka G dibagi G juga 1, H maksimumnya itu sama dengan M kuadrat H dibagi dengan M ditambah M kecil dikuadratkan. Jadi syarat yang diperbolehkan bahwa kalau kecil mencapai H maksimum harus sebanding dengan M kuadrat H dibagi M ditambah M kecil kuadrat ya, maka itu yang kita inginkan ya. Itulah yang kita inginkan pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa memahami semuanya ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.